2020 Polda Sulawesi Tengah mengundang rekan-rekan media dalam rangka press release tentang pengungkapan sabu kurang lebih 7,3 kg di daerah Watu Sampu, Palu. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah kembali meringkus pengedar narkoba yang masuk ke wilayah kota Palu. Satu tersangka harus ditembak mati karena sempat melawan Selasa 27 Oktober 2020. Kedua pelaku yang masing-masing berinisial S, 34 tahun, dan U alias AP, 46 tahun, diringkus di posko COVID-19 yang berada di wilayah Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Tentang pengungkapan sabu kurang lebih 7,3 kg di daerah Watu Sampu, Palu. Jadi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulteng pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.30 kita bertempat di pos pengawasan COVID-19 Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 7,3 kg. Pengungkapan narkoba ini berawal dari informasi masyarakat, kemudian dikembangkan tentang adanya narkotika yang akan masuk ke Palu. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tim Narkoba dipimpin oleh Kasubdit 3 Dit Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penyidikan terkait informasi tersebut. Pelaku telah diintai oleh pihak kepolisian sejak dari pelaku berada di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kedua pelaku ini berasal dari daerah Sumatera yang mengedarkan narkoba jenis sabu ke wilayah Sulawesi, khususnya Kota Palu. Target diduga membawa mobil Avanza warna hijau dengan nomor polisi DN 1576 PB, sehingga tim dibagi, ada yang bertugas memantau dan di perbatasan Sulteng, kemudian mengamati di wilayah Pasangkayu, Donggala, dan memantau perjalanan hingga ke pos pantau COVID-19 Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Target pukul 15 waktu Indonesia Tengah terpantau melintas di perbatasan Pasangkayu dan mulai dibuntuti hingga masuk ke Kabupaten Donggala dan terus menuju Kota Palu. Sekitar 16.30 waktu Indonesia Tengah, pada saat depan pos pantau COVID-19, target dihentikan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar pos. Pemeriksaan kendaraan langsung dipimpin oleh AKBP Sembiring, Jessica, dan dalam pemeriksaan ditemukan 2 orang yang diduga masing-masing tersangka atas nama Supono dan atas nama Urianto alias Ateng. Kalau masalah di belakang saya bisa turun. Saat diinterogasi dalam perjalanan, pelaku yang berinisial S sempat berusaha ingin melarikan diri dan melakukan perlawanan sehingga kepolisian harus menembak pelaku. Pelaku sempat dilarikan ke RS Bayangkara Kota Palu, tetapi pada hari Minggu kemarin, dokter yang menangani pelaku tersebut menyatakan bahwa pelaku berinisial S telah meninggal dunia. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan yang ada dalam mobil tersebut dan ditemukan 6 paket besar barang bukti berupa sabu yang disimpan dalam kardus dan 13 paket sedang sabu dalam koper warna biru.
Dalam rangka pengembangan, kedua tersangka dibawa terpisah, kemudian tersangka atas nama Supono dibawa ke wilayah Tipo, sedangkan atas nama Undrianto alias Ateng dibawa ke Palu. Saat di lapangan, tersangka atas nama Supono terus berbelit-belit, tidak mengakui barangnya dan tidak kooperatif, serta berupaya melawan dan kemudian melarikan diri, sehingga dengan terpaksa petugas mengambil tindakan tegas terukur dan kemudian kita rawat ke Rumah Sakit Bayangkara Palu. Adapun jenis tersangka yang diamankan, satu inisial S atau Supono 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Tersangka kedua inisial U atau Undrianto alias Ateng 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, juga berasal dari Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dunia saat ini menerima bonus demografi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat, milenial lokomotifnya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saatnya benahi Palu, menuju Adipura. Polisi mengamankan barang bukti, yakni 3 buah handphone genggam dan 7 kg sabu-sabu dalam kemasan teh Cina. Tersangka U alias AP terancam hukuman paling ringan 6 tahun penjara dan paling berat hukuman mati. Barang bukti yang diamankan ini di hadapan saya, rekan-rekan, ada 6 bungkus besar pakai narkotika, diduga sabu, kemudian 13 yang paket kecil, ya, kurang lebih 1,3 kilo yang kita himpun semua itu. Kemudian ada handphone, kemudian uang tunai sebesar 600.000 kalau tidak salah, ya. Kemudian ada koper warna biru, kemudian 2 buah plastik warna hitam besar. Ini kira-kira bagaimana yang tergelar di hadapan saya, teman-teman media, nanti bisa dilihat. Setelah dilakukan tindakan medis, akibat tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh petugas, tersangka atas nama Supono pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 11 waktu Indonesia Tengah oleh dokter Rumah Sakit Bayangkara Palu dinyatakan jiwa tidak tertolong dan meninggal dunia. Kita sudah koordinasi dengan keluarganya. Pelaku atas nama Undrianto Ateng dan jaringannya merupakan target dari Narkoba Polda Sulteng yang sepak terjangnya sudah mulai diamati dan dikejar oleh tim Narkoba Polda Sulteng kurang lebih hampir 1 bulan, dan terkait jaringan agen tersebut kemudian dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Untuk tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman paling ringan 6 tahun dan paling berat hukuman mati. Dari Kota Palu, Yohanes Clemens melaporkan untuk Kaili TV.